Hai, saya Sandra Fikawati, saya dosen Gizi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Saya akan menyampaikan materi mengenai gizi remaja yang merupakan bagian dari modul Gizi Daur Kehidupan. Remaja merupakan periode kehidupan sejak dimulainya pubertas sampai mencapai dewasa penuh. Biasanya terjadi pada usia 10 sampai 21 tahun. Remaja mengalami pertumbuhan cepat dari organ dan jaringan. Karena itu, kebutuhan energi dan zat gizinya sangat tinggi. Masa remaja tidak lagi bergantung pada makanan yang didapatkan dari rumah. Perhatian pada penampilan dan berat badan, peer acceptability, active lifestyle, itu adalah pola dan kebiasaan dari remaja. Pada sesi ini, saya akan menyampaikan mengenai perubahan fisik yang terjadi pada remaja, sexual maturation ratings, pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan berat badan, menars, dan kebutuhan zat gizi yang sangat penting bagi remaja, yaitu kalsium, Fe, dan folat. Perubahan fisik remaja ditandai dengan pertumbuhan cepat tinggi badan dan berat badan. Kemudian terjadi pula perubahan komposisi tubuh, peralihan karakteristik seksual primer dan sekunder. Kebutuhan gizi pada masa ini paralel dengan kecepatan pertumbuhan. Kebutuhan maksimal terjadi pada saat peak height velocity atau pertumbuhan puncak dari tinggi badan. Kebutuhan gizi lebih berkorelasi pada tingkat maturasi dibandingkan umur kronologis. Dasar pengukuran kebutuhan gizi remaja yang lebih tepat adalah sexual maturation ratings. Gambar ini adalah tabel sexual maturation ratings, di mana pada laki-laki biasanya dilihat dari pertumbuhan rambut pubis, penis, dan kemudian juga skrotum. Sedangkan pada wanita lebih ke arah rambut pubis, kemudian juga payudara dan juga menars. Urutan kejadian pada masa pubertas umumnya sama pada setiap individu, tetapi waktu, intensitas, dan durasi dari growth spurtnya berbeda-beda. Jadi urutannya biasanya dimulai dari, kalau pada perempuan itu adalah height spurt dulu, pertumbuhan cepat dari tinggi badan, kemudian diikuti oleh menars. Yang sebelumnya juga sudah ada pertumbuhan rambut pubis yang bertingkat dari mulai masih awal dan kemudian semakin mendekati dewasa. Intensitas juga berbeda-beda pada setiap orang, demikian juga dengan panjang atau masa pubertas itu juga sangat bervariasi setiap orang. Pertumbuhan tinggi badan 15-20% tinggi badan dewasa dicapai pada saat remaja, yaitu pada saat pertumbuhan cepat. Awal pubertas pada anak wanita sekitar usia 10-10,5 tahun, sedangkan pada anak laki-laki sekitar umur 12,5 tahun. Pada anak wanita, peak height velocity terjadi sekitar umur 11,5 dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 8,3 cm per tahun. Bandingkan dengan sebelum pubertas, yaitu sekitar 5,5 cm per tahun. Peak height velocity terjadi 6-12 bulan lebih dulu daripada menarche. Nah, hal ini sering terjadi salah persepsi. Orang tua banyak menganggap bahwa pertumbuhan cepat dimulai pada saat terjadinya menarche. Padahal pada saat terjadinya menarche, pertumbuhan cepat sudah terlewati. Pertumbuhan berat badan. Kenaikan berat badan saat pubertas mencapai 50% berat badan ideal dewasa. Peak weight velocity terjadi 6 bulan setelah peak height velocity dan hampir bersamaan dengan terjadinya menarche. Selama peak weight velocity, kenaikan berat badan pada wanita bisa mencapai 5,5 sampai 10,5 kg per
tahun. Dan setelah peak white velocity, kenaikan berat badan menetap, tetapi rate-nya semakin menurun. Menarche. Menarche adalah awal terjadinya menstruasi pada wanita. Pubertas umumnya dimulai saat lemak tubuh mencapai 15%, dan pada saat 17% lemak kritis terlewati dan memicu terjadinya menarche. Menarche biasanya terjadi bila berat badan telah mencapai sekitar 47 kg atau mencapai 20% lemak tubuh. Setelah mencapai 22-25% lemak, maka terjadilah ovulasi secara reguler. Saat maturasi fisik lengkap, lemak tubuh telah mencapai 28%. Pada anak laki-laki, perkembangan seksual dimulai secara bersamaan dengan masa pertumbuhan cepat, dan perkembangan seksual wanita maupun laki-laki berhubungan umumnya dengan status zinc-nya. Pertumbuhan yang pesat diikuti dengan kebutuhan energi dan protein yang meningkat. Total kebutuhan gizi remaja adalah yang terbesar sepanjang daur kehidupan. Rekomendasi dietary allowance masih menggunakan umur kronologis pada saat ini, tetapi sebenarnya itu kurang tepat. Mineral yang dikonsumsi umumnya pada masa remaja itu kurang mencukupi, terutama untuk kalsium hanya sekitar 66%, Fe hanya sekitar 80%, dan zinc 63%. Dan juga vitamin juga banyak dikonsumsi dan jumlah kurang seperti folat, vitamin A, vitamin E, dan vitamin B6. Namun ada beberapa zat gizi yang dikonsumsi dalam jumlah lebih seperti lemak jenuh, kolesterol, sodium, dan gula. Total konsumsi zat gizi makro pada masa remaja adalah 52% dari karbohidrat, 14% dari protein, dan 34% dari lemak. Kebutuhan kalsium. Matkovic and Haney menyebutkan bahwa maksimum retensi kalsium pada remaja bisa mencapai 400 mg per hari bila intake-nya mencapai 1.500 mg per hari. Namun sayangnya intake kalsium pada remaja umumnya rendah, hanya sekitar 900 mg per hari. Abrams dan staff menyebutkan bahwa retensi kalsium pada remaja rata-rata hanya sekitar 161, 161 dan 44 mg per hari pada pre, early, dan late puber. Bila berlangsung kekurangan ini selama 3 tahun, maka akan terjadi defisit kalsium sebesar 100-150 gram. ADE kalsium sebesar 1.200 mg per hari saat ini dianggap tidak mencukupi dan tidak bisa menjamin perkembangan peak bone mass yang optimal pada remaja. Genetik merupakan determinan utama dari peak bone mass. Sisanya adalah faktor eksternal seperti gizi, utamanya kalsium dan exercise. Diduga peak bone mass yang rendah merupakan kontributor utama terjadinya osteoporosis, yaitu kerusakan massa tulang pada masa dewasa dan lansia. Ironisnya, kalsium intake anak wanita justru menurun saat memasuki masa pubertas, saat kebutuhannya sedang maksimal. Remaja wanita umumnya kurang mengonsumsi susu dan dairy product dan menggantinya dengan soft drinks. Nutrition Education program fokus pada dairy product dan sosialisasi pada peer dan keluarga itu sangat dipentingkan. Dibutuhkan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi intake kalsium pada remaja dan strategi untuk meningkatkan konsumsi makanan yang kaya akan kalsium. Fa merupakan komponen hemoglobin, mioglobin, dan beberapa enzim. Perkembangan skeletal, peningkatan jaringan, dan ekspansi volume darah dan menarche menyebabkan kebutuhan Fa pada saat remaja meningkat sangat pesat. Kebutuhan Fe remaja mencapai sekitar 1,9 mg per hari. Dan Halber mengatakan bahwa rekomendasi dari 15 mg per hari menjadi 19 mg per hari diperlukan, mengingat adanya individu yang variasi dan bioavailabilitas Fe yang rendah. Konsumsi heme hanya sekitar 7-10%, sedangkan konsumsi non-heme itu sangat tinggi.
Perhatian harus diperlukan pada vegetarian, di mana konsumsi hewannya sangat sedikit. Haid, orang yang haidnya lama, konsumsi analgetik, donor darah, dan juga remaja yang aktif berolahraga. Prevalensi anemia pada remaja umumnya sangat tinggi. Di Indonesia, prevalensi pada anak remaja mencapai hampir 50%. Kebutuhan gizi lainnya adalah folat. Konsumsi folat sangat penting untuk menghindari risiko terjadinya neural tube defect. Dan malformasi biasanya akibat neural tube defect terjadi pada trimester awal saat kehamilan belum disadari. Oleh karena itu, jangan sampai remaja memasuki masa pernikahan dengan kondisi kekurangan folat. Demikian yang bisa saya sampaikan kuliah singkat mengenai gizi remaja. Namun di akhir sesi ini saya akan menyampaikan 2 pertanyaan. Pertama, mengapa sexual maturation ratings dianggap lebih tepat digunakan untuk mengukur kebutuhan gizi remaja dibandingkan umur kronologis? Dan yang kedua, pada masa remaja, mineral apa yang kebutuhannya sangat tinggi untuk mendukung pertumbuhan tulang, tetapi umumnya dikonsumsi dalam jumlah kurang oleh remaja? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.